Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, silakan menghubungi kantor gereja di nomor 022-731-0426 atau WhatsApp 0823-2169-4727. Hari ini, Kamis 13 Mei 2021, kebaktian kenaikan Yesus Kristus GKI Gatot Subroto dilakukan secara online dan akan dilayani oleh Pendeta Yoce Henry Karu. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening GKI Gatot Subroto, Mandiri nomor rekening 131000171525549 atas nama GKI Gatot Subroto, atau BCA dengan nomor rekening 0083885529 atas nama GKI Gatsu Bandung, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Yang ketiga, persembahan syukur tahunan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto bahwa persembahan syukur tahunan akan dikumpulkan pada hari Pentakosta, yaitu Minggu 23 Mei 2021. Persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja dan dapat juga ditransfer ke rekening GKI Gatot Subroto yang sudah disebutkan, dengan menuliskan keterangan persembahan tahunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini, kita akan memulai kebaktian hari ini. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam merayakan iman dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terpujilah Tuhan. Ada pengharapan dan pemahaman baru serta semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Mari, dengan kerendahan hati, kita datang memuliakan dan bersorak-sorak atas kebesaran Allah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Saudara sekalian, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini terjadi dalam pertolongan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan peserta saudara juga. Silahkan duduk saudara sekalian. Saudara, dalam ibadah ini kita berkumpul untuk menghayati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Menjadi saksi dalam hikmat-Nya, kita dipanggil untuk bersaksi tentang kebenaran sejati tentang Kristus Yesus. Kesaksian yang dibingkai dalam kisah yang indah dan menyentuh hati dengan jelas menyebarkan berita penyelamatan Kristus kepada umat-Nya. Seperti firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teladan kasih-Mu begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib, kematian dan kebangkitan-Nya. Bukan hanya keberanian-Nya menanggung derita, melainkan berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pengorbanan-Mu, dan kiranya Engkau pun sudi mengampuni dosa-dosa kami. Amin.
Berita anugerah bagi kita terambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya mari kita menaikkan doa kita. Kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan yang kita baca sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kami membaca kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mampukan kami memahami ya Tuhan, apa yang menjadi tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada para murid dan yang Tuhan juga percayakan kepada kami pada masa kini. Biarlah ya Tuhan kami dapat melakukannya dengan baik, sehingga dalam kehidupan ini kami dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, saksi Tuhan yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Saudara sekalian, Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang berkata demikian. "We were called to be witness, not lawyer or judges." Kita dipanggil untuk bersaksi, bukan untuk menjadi pembela atau hakim bagi Tuhan terhadap sesama. Di dalam hidup beriman ini, saudara sekalian, saya dan saudara dipanggil untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan yang hidup dalam kehidupan ini. Tuhan tidak perlu dibela manusia. Tuhan yang perlu bantuan manusia untuk membela dirinya bukanlah Tuhan. Tuhan juga tidak memanggil kita untuk menjadi hakim bagi sesama kita dengan cara menyerang atau menjelekkan keyakinan agama orang lain yang berbeda dengan kita, karena itu bukan sikap yang diinginkan Tuhan. Tidak pernah ada kesaksian yang baik yang lahir dari sikap menjelek-jelekan atau menyerang pandangan orang lain atau keyakinan iman orang lain. Panggilan kita bukanlah menghakimi, tetapi bersaksi dan mengasihi. Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah peristiwa di mana Tuhan meninggalkan manusia dalam ketidakberdayaan, dan bukan akhir dari karya penyelamatan Tuhan bagi keselamatan manusia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus justru memberi ruang bagi para murid dan kita semua saat ini, saudara sekalian, di dalam masa antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita, yaitu saya dan saudara, diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan sendiri dalam penyertaan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup dan memberitakan kebaikan, keselamatan yang Yesus bawa bagi dunia ini. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam kisah kenaikannya ke sorga. Ketika para murid terus melihat ke atas ke langit, saudara sekalian, malaikat Tuhan berkata kepada para murid, "Mengapa kalian terus melihat ke atas? Mengapa kalian terus melihat ke langit? Jangan terus melihat ke atas terus. Jangan hanya kagum akan Yesus yang terangkat ke sorga. Bukan itu saja, saudara, tetapi beritakanlah tentang Yesus kepada orang lain dalam penyertaan Roh Kudus." Perintah Tuhan Yesus pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan sebuah kepercayaan sekaligus penugasan kepada para murid
dan sekarang kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan bagi sesama. Saudara dan saya saat ini diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan bagi kita. Kita dijadikan kawan sekerja Allah untuk memberitakan kabar baik tentang Allah yang mengasihi manusia dalam diri Yesus kepada orang lain. Para murid yang mempunyai relasi yang benar dengan Yesus akan membuahkan karya hidup yang bermanfaat bagi kehidupan bersama, yang menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, bagi sesama. Sekalian, kehidupan kita harus menjadi nyanyian kehidupan yang indah didengar orang lain dan menginspirasi orang lain atau keluarga lain tentang tahu yang benar dan melakukan yang benar dalam hidupnya. Kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara harus menjadi sebuah nyanyian yang indah yang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang benar, melakukan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksudkan dengan bersaksi? Apakah bersaksi sama dengan bercerita di depan banyak orang tentang Tuhan? Apakah bersaksi sama artinya dengan menyebarkan selebaran tentang siapa itu Yesus bagi kita? Bersaksi bagi Tuhan tidak cukup berbicara tentang Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada beberapa hal yang penting harus kita perhatikan agar dapat bersaksi sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, bersaksi bukan sekedar bercerita tentang iman kita mengenai Tuhan Yesus, tetapi bagaimana merefleksikan iman kita kepada Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi keyakinan iman kita kepada Kristus sehingga iman itu nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, bersaksi sebenarnya dapat kita lakukan kepada semua orang melalui karya dan aktivitas kita sehari-hari yang bisa saja terlihat kecil dan sederhana. Misalnya sapaan, senyuman, kepedulian kepada anggota keluarga, kepedulian kepada saudara seiman, kepedulian kepada rekan sepelayanan, kepedulian kepada tetangga dan sebagainya. Kecil, sederhana, mudah dilakukan oleh semua orang, tetapi itu bisa menjadi sebuah nyanyian yang indah yang memperlihatkan betapa kita peduli akan kehidupan orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, bersaksi bukan sekedar menceritakan atau memamerkan tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bukan. Bersaksi bukan sekedar menceritakan atau memamerkan tentang hidup yang penuh berkat dari Tuhan, melainkan bagaimana hidup yang menjadi berkat dan mau berbagi berkat Tuhan bagi kehidupan bersama. Buat apa saudara bercerita tentang hidup yang diberkati Tuhan, tetapi dalam hidup ini tidak menjadi kesaksian bagaimana saudara menjadi berkat dan menyalurkan berkat Tuhan yang saudara terima bagi kehidupan bersama. Yang ketiga, saudara sekalian, bersaksi berarti memperlihatkan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita sebagai panutan bagi sesama, baik dalam suka, duka, sehat, sakit, senang, susah, sukacita, dukacita dan sebagainya. Kita memperlihatkan sikap iman yang tepat, dan di dalam menghadapi semua realitas kehidupan itu, kita tetap menjadi contoh yang baik. Dalam sukacita, kita tetap memperlihatkan bagaimana respon iman yang tepat, bersyukur kepada Tuhan. Di dalam rasa duka cita, kita melihat sikap respon iman yang tepat, bagaimana kita teguh menghadapi perjalanan hidup kita. Dalam sehat kita bersyukur dan mengisi hidup dengan baik. Dalam sakit kita berharap bahwa Tuhan juga memulihkan dan memampukan kita melewati semuanya. Di dalam segala hal musim kehidupan yang kita jalani, kita tetap merefleksikan iman kita bersama dengan Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, gereja sebagai sebuah persekutuan juga dapat bersaksi melalui sikap hidup bersama anggotanya yang saling mendukung, saling menolong, saling menegur, saling menasehati, saling membangun dalam hal yang baik bagi kehidupan bersama. Kehidupan jemaat yang seperti ini memberikan sebuah kesaksian yang kuat pada orang lain di sekitar lingkungan gereja kita, bahwa inilah contoh persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Inilah persekutuan yang begitu baik.
yang bisa menjadi sebuah contoh teladan bagaimana hidup bersama sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah komunitas yang saling mendoakan, saling memperhatikan, saling berbagi, saling menopang, dan banyak hal baik lainnya. Dan yang kelima, saudara sekalian, kita dapat bersaksi atau kesaksian juga bisa dilakukan melalui kualitas kehidupan keluarga kita. Kualitas kehidupan keluarga saudara adalah sebuah kesaksian bagi orang lain mengenai siapa Tuhan yang kita imani dalam keluarga kita. Setiap keluarga adalah gereja kecil. Setiap keluarga Kristen mewakili kehadiran gereja dan mewakili kehadiran Kristus dalam lingkungan keluarga di mana kita berada. Oleh sebab itu bangunlah keluarga Kristen yang berkualitas baik yang dapat menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi orang lain. Saudara sekalian, tidak sedikit banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih baik oleh karena kesaksian hidup keluarga-keluarga Kristen yang dilihatnya. Tetapi juga ada banyak orang merasa tersinggung, kecewa dan benci kepada kekristenan oleh karena melihat sikap hidup keluarga Kristen yang dilihatnya. Bersaksi dengan hikmat Tuhan berarti menjadikan keluarga kita sebuah keluarga yang memperlihatkan sebuah sikap hidup saling peduli, saling memperlihatkan yang baik antara satu dengan yang lain dan dapat dicontoh oleh keluarga-keluarga di sekitar kita. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus bersaksi dengan benar tidak mudah. Godaan untuk mendapatkan penghargaan, pujian dari sesama manusia dapat membuat kita lupa bahwa Tuhanlah yang harus kita beritakan, bukan betapa hebatnya saya, betapa hebatnya kita yang diberkati oleh Tuhan. Bersaksi dengan hikmat dari Tuhan itu tidak selalu mudah. Ada godaan yang selalu siap mengintai di depan kehidupan kita, yang siap menjatuhkan kita. Godaan untuk mendapatkan penghargaan, dipuji orang. Itu bisa mengalahkan Yesus yang harusnya kita beritakan dengan kemuliaan bagi diri kita. Godaan terbesar dalam bersaksi bersumber dari diri sendiri, yaitu keakuan kita yang bisa nampak dalam sikap kesombongan rohani, keangkuhan dan sebagainya yang membuat hidup kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan Tuhan yang jadi fokus kesaksian hidup kita, tetapi diri kita. Betapa hebatnya saya, betapa berimannya saya, betapa kuatnya saya. Dan bukan Tuhan yang memampukan kita untuk kuat menjalani hidup ini. Bukannya Tuhan yang menolong kita melewati masa-masa kehidupan kita. Dan bukannya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang pada akhirnya terjatuh pada pengagungan diri sendiri. Dan bukan menyatakan karya Tuhan dalam dirinya. Bersaksi tujuannya adalah solusi untuk membangun hidup orang lain. Bersaksi yang benar tujuannya untuk membangun hidup orang lain. Bukan untuk kepuasan dan pujian, kesenangan bagi diri kita sendiri. Yang paling tahu apakah kita bersaksi dengan benar atau tidak, pertama-tama adalah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi kejujuran dan ketulusan dalam berbicara tentang iman kita kepada orang lain itu menjadi sangat penting. Saudara sekalian, Yesus meminta kita menjadi saksinya yang hidup. Bersaksi berarti kita mewakili orang yang kita saksikan, bukan diri kita. Menjadi saksi Tuhan berarti kita memberitakan Tuhan yang kita imani, yang mengubah hidup kita, yang menopang hidup kita, menolong hidup kita, bukan kitanya, saudara sekalian. Dan itulah perintah Yesus kepada para murid. Perintah Yesus beritakanlah. Apa yang diberitakan? Kebaikan Tuhan. Tuhan yang mengubah hidup mereka. Tuhan yang mampukan mereka melewati masa-masa kehidupan mereka yang tidak terlalu mudah. Siapa yang diberitakan? Tuhan. Bukan betapa hebatnya diri mereka. Bukan betapa luar biasanya mereka. Bukan betapa hebatnya mereka dapat menanggung penderitaan. Bukan. Tetapi Tuhan yang mereka beritakan, yang memampukan mereka dapat melakukan itu semua. Saudara, hidup yang bersaksi dan menjadi saksi Tuhan bagi kehidupan bersama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang murid Tuhan. Bersaksi sebagai saksi Yesus
berarti menempatkan diri kita sebagai perpanjangan tangan bagi kehadiran Tuhan bagi orang lain. Kesaksian yang efektif adalah melalui sikap hidup kita, baik hidup pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita. Saudara sekalian, ada sebuah tulisan yang sangat baik yang ditulis oleh seorang yang bernama Antekun, yang sangat baik untuk kita renungkan dalam kaitan kita merenungkan bagaimana menjadi saksi Tuhan yang hidup dalam menyambut dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Judul dari tulisannya adalah Yesus yang tidak mempunyai tangan. Dia berkata begini, Yesus tidak punya tangan lagi, sebab kitalah tangan-tangannya. Karena itu ingatlah selalu hal ini sebelum kita bertindak lebih jauh. Setiap kali telunjuk tangan kita memainkan perintah yang lalim, sesungguhnya kita sedang mempermalukan Yesus. Setiap kali telapak tangan kita menampar hidup orang lain, sesungguhnya kita sedang menghancurkan nama Yesus. Setiap kali jemari tangan kita bertindak kotor dan menjijikan, sesungguhnya kita sedang merusak kekudusan nama Yesus. Setiap kali tinju tangan kita membuat babak belur orang lain, kita sesungguhnya sedang mencoreng wajah Yesus. Oleh karena itu, sebelum kita lupa diri dan berharap tangan kita mendatangkan berkat, bukannya petaka, ingatlah selalu hal ini, bahwa Yesus tidak mempunyai tangan lagi, sebab kitalah tangan-tangannya. Saudara sekalian, hari ini saudara dan saya adalah tangan-tangan Allah untuk melakukan yang baik, untuk menopang kehidupan orang lain, untuk bersaksi yang baik dengan melakukan yang baik bagi kehidupan orang lain. Jangan hanya mengagumi betapa mulianya Yesus, sama seperti murid yang terus menengadah ke atas ke langit. Tetapi Yesus berkata, pergi. Saya dan saudara diminta untuk pergi, menjumpai banyak orang. Dan ketika menjumpai banyak orang, berjumpa dengan banyak orang, ingatlah bahwa saudara dan saya sekarang inilah tangan-tangan Allah bagi orang lain. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kekayaan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selesai, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di dalam doa syafaat ini, ya Tuhan, kami mau berdoa bagi anggota keluarga kami, saudara seiman kami, rekan kerja, rekan sepelayanan kami, yang kami tahu sedang dalam berbagai macam pergumulan, yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, bergumul dalam masalah pekerjaan, bergumul dalam masalah ekonomi keluarga, bergumul dengan usaha dan banyak hal lain. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka. Maka Tuhan juga akan menolong mereka dalam mengatasi setiap pergumulan yang ada. Pakailah kami juga sebagai tangan-tangan Tuhan untuk menolong mereka untuk mampu mengatasi dan keluar dari berbagai pergumulan kehidupan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Siani, Bapak Budi Wijaya, Bapak Adona Baban, Bapak Wesley Nabitopulu, dan Bapak Ping, serta Ibu Kontantia yang dalam keadaan sakit. Dan bila Tuhan yang juga menolong mereka di dalam proses pemulihan yang sedang dilakukan. Bapak berkati mereka segala hal yang sedang terjadi di kehidupan mereka, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir, menyertai dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan akan memberkati proses pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena usia lanjut, Ibu Tan Meyun, Bapak Ku Yanling, Ibu Rey, Ibu Tati, Ibu Mary. Tuhan juga berkati mereka dalam usia lanjut mereka. Bila ya Tuhan bertambahnya usia, tetap membuat mereka semakin kuat dalam Tuhan. Bertambahnya usia membuat mereka semakin melihat betapa banyak berkat Tuhan yang sudah mereka rasakan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semua itu membuat mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap teguh di dalam kehidupan ini. Dan mereka tetap percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati anggota keluarga mereka satu demi satu dengan banyak hal yang mereka perlukan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah dalam program vaksinasi. Kami mohon padamu ya Tuhan agar target yang ditetapkan pemerintah bahwa akhir tahun minimal 70% dari penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin dapat tercapai. Ini perlu ya Tuhan agar negara kami, bangsa kami mempunyai kekebalan masyarakat yang baik di dalam mengatasi pandemi yang masih harus kami jalani sekarang ini. Tuhan berkati tenaga medis yang terus merawat sesama kami yang terkena sebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami baik yang sekolah ataupun kuliah yang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui metode daring. Tuhan juga berkati para pendidik mereka,
guru ataupun dosen mereka dapat menyiapkan materi pelajaran dengan baik yang dapat dicerna disampaikan dengan mudah melalui proses belajar via daring ini. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami yang tiada henti menghadapi berbagai macam bencana alam. Berkati ya Tuhan sesama saudara kami yang ada di NTT yang karena bencana alam berapa bulan yang lalu. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk tim GKI yang masih ada di lokasi untuk menolong sesama yang membutuhkan perhatian. Kami berdoa ya Tuhan agar semua bantuan yang dikirim untuk menolong sesama yang menderita di NTT melalui tim GKI baik dari Sindul Jabar, Jatan dan Jatim dapat dikirimkan dan diterima dengan baik oleh mereka yang membutuhkan perhatian. Bapa di surga, Tuhan juga berkati pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat atau di daerah, khususnya pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung, dalam mengatasi pandemi, dalam mensejahterakan peningkatan ekonomi, dan bila Tuhan juga menolong mereka dalam mengambil setiap kebijakan dapat diambil dengan tepat. Bapa di surga, mampukan kami sebagai bangsa Indonesia untuk dapat hidup yang menghargai perbedaan. Ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menonjolkan perbedaan suku, bangsa, agama, dan karena itu ada banyak tindakan tidak benar terhadap orang lain. Bila ya Tuhan mayoritas bangsa ini masih mencintai perbedaan dan ingin hidup merayakan perbedaan. Dan karena itu ya Tuhan mampukan kami semua dan pemerintah daerah untuk dapat mengambil sikap-sikap yang tepat di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Dan inilah doa kami ya Tuhan, dan di akhir doa syafaat ini kami bersama-sama ingin menaikkan pujian doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena
Yesus milikku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, pada pekan ini, minggu ini, kami menyisihkan sebagian berkat, sebagian persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami bawa ini boleh Engkau berkatinya, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar gerejamu ini. Ajar kami agar dapat menggunakan persembahan ini secara bijak. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya bagi sesama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi tangan-tangannya untuk membawa hal yang baik bagi setiap orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Maka terpujilah Tuhan. kini dan selama. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara sekalian. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh yang kudus akan menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.